Tanpa disadari, seringkali kita terjebak dalam rutinitas penyembahan yang hanya sekedar kewajiban. Padahal, Tuhan tidak menginginkan kita sekedar melakukan ritual tanpa hati. Kita sering memperdebatkan jenis musik, tempat ibadah, atau gaya liturgi yang kita pakai. Namun itu bukan inti dari penyembahan yang sejati. Jadi apa sebenarnya penyembahan yang sejati yang Tuhan inginkan dari kita? Hai, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang penyembahan yang benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan kita. Penyembahan yang sejati, yang menyenangkan Tuhan, itu bukanlah bicara soal tempat, jenis musik, atau jenis liturgi ibadah. Penyembahan yang sejati itu adalah tentang hati yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita tanamkan dalam pikiran kita. Penyembahan yang sejati, yang menyenangkan Tuhan itu bukan soal tempat, jenis musik, atau jenis liturgi ibadah yang kita pakai. Tetapi penyembahan sejati adalah soal hati dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memberikan klarifikasi sedikit. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa musik, liturgi, atau tempat kita beribadah itu tidak penting. Semua itu penting. Namun, yang jauh lebih penting adalah penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tempat kita beribadah tidaklah sepenting niat dan hati kita ketika kita datang menyembah Tuhan. Tidak ada gunanya kita berada di gedung gereja yang megah dengan fasilitas yang canggih, layar LED yang indah, dan juga dekorasi interior yang menawan jika kita tidak datang dengan hati yang tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Semua itu akan menjadi kosong jika kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Begitu pula, meskipun musik yang dimainkan di gereja pada saat kita menyembah itu kelihatannya indah, para pemain musik dan worship leader-nya adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Tetapi kalau kita tidak menyembah dengan hati dan penyerahan diri yang sepenuhnya dengan cinta kepada Tuhan, maka itu semua hanyalah sia-sia saja. Gedung yang mewah, fasilitas yang megah, dan tim pelayanan yang profesional, itu semua hanyalah faktor eksternal. Penyembahan sejati lebih dari itu. Penyembahan sejati adalah tentang hal yang internal, yaitu tentang hati kita yang hadir sepenuhnya untuk Tuhan. Dengan segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi kita pada saat kita datang menyembah. Dengarkan, Tuhan tidak ingin hanya sebagian dari hidup kita. Dia menginginkan seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, seluruh akal budi kita, dan seluruh kekuatan kita. Tuhan tidak tertarik pada komitmen yang setengah hati, ketaatan yang setengah-setengah, atau sisa waktu dan sisa uang kita. Dia menghendaki pengabdian yang penuh, seluruhnya, bukan hanya kepingan-kepingan kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes pasal 4, kita bisa membaca tentang seseorang perempuan Samaria yang mencoba memperdebatkan soal waktu, tempat,
dan gaya penyembahan yang terbaik. Namun Yesus dengan tegas mengatakan kepada perempuan itu bahwa masalah-masalah eksternal seperti tempat, waktu, itu semua tidaklah relevan. Tuhan mencari penyembahan yang lahir dari hati yang penuh cinta dan penyerahan total kepada Dia. Jadi, mari kita kembali merenung. Apakah penyembahan kita selama ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita datang dengan hati yang penuh, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar menjalani rutinitas? Tuhan menginginkan kita hadir sepenuhnya dalam penyembahan. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Berikut ini saya akan menyampaikan 4 karakteristik dari penyembahan yang menyenangkan Tuhan berdasarkan buku ini. Yang pertama adalah penyembahan yang tepat, yaitu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sangat menghargai penyembahan yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Bukan penyembahan yang berdasarkan gambaran atau pendapat pribadi kita tentang siapa Tuhan. Banyak orang cenderung mengimajinasikan atau menciptakan gambaran Tuhan sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi penyembahan yang sejati haruslah didasarkan pada apa yang Tuhan sendiri katakan di dalam firman-Nya. Yesus sendiri mengingatkan kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu artinya bahwa penyembahan kita itu harus mencerminkan siapa Tuhan sebenarnya. Seperti yang Dia ungkapkan dalam Alkitab. Bukan berdasarkan imajinasi kita. Yang kedua, penyembahan yang autentik, yaitu dari hati yang tulus. Menyembah dalam kebenaran saja tidak cukup. Penyembahan yang menyenangkan Tuhan juga harus datang dari hati yang tulus. Ketika Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu." Dia sebetulnya sedang mengajarkan kita bahwa penyembahan itu bukan sekedar soal kata-kata yang terucap dari mulut kita, tetapi tentang kesungguhan hati kita. Tuhan memperhatikan bukan hanya apa yang kita ucapkan dari mulut kita, tetapi juga sikap hati kita. Apakah tulus atau tidak? Pujian yang tidak datang dari hati yang tulus bukanlah pujian sama sekali. Penyembahan yang autentik adalah ketika roh kita merespon roh Tuhan dengan penuh perasaan dan tanpa kepura-puraan. Penyembahan yang tulus juga melibatkan emosi kita. Tuhan memberikan kita perasaan agar kita bisa menyembah Dia dengan kedalaman perasaan kita. Bukan sekedar mengikuti rutinitas atau mengandalkan perasaan yang dipicu oleh musik. Dengarkan ini. Musik bisa menggerakkan hati, tetapi penyembahan yang sejati terjadi ketika roh kita terkonek langsung dengan Tuhan, bukan hanya terpengaruh oleh melodi dari musik. Tuhan ingin kita menyembah. Tuhan mau penyembahan yang autentik,
yaitu menjadi diri sendiri. Setiap orang memiliki cara unik untuk menyembah Tuhan, sesuai dengan siapa mereka diciptakan. Jadi penyembahan tidak harus dilakukan dengan cara yang sama oleh semua orang. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi diri kita sendiri di hadapan Dia, untuk menyembah dengan cara yang paling autentik, sesuai dengan kepribadian dan latar belakang kita. Ada seorang tokoh namanya Gary Thomas. Dalam bukunya yang berjudul Secret Pathways, dia menjelaskan bahwa ada banyak cara yang berbeda untuk mendekati Tuhan. Melalui alam, seni, aksi sosial, kesederhanaan, dan bahkan dalam perayaan. Nah, tidak ada satu cara yang tepat untuk semua. Karena Tuhan menciptakan kita dengan cara yang unik. Nah, yang terpenting adalah kita menyembah dengan hati yang jujur, tanpa berpura-pura, dan tanpa membandingkan cara kita menyembah dengan cara orang lain. Penyembahan yang sejati bukanlah tentang meniru orang lain, tetapi tentang mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara yang autentik, yang paling tulus dan sesuai dengan siapa kita. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang lain, tetapi Dia mau kita menjadi diri kita sendiri, sederhana, jujur, dan penuh cinta. Teman-teman semua, ingatlah bahwa penyembahan kita yang paling indah adalah yang datang dari kedalaman hati kita, yang didasari oleh kebenaran dan ketulusan. Tuhan mencari orang-orang yang dengan sepenuh hati dan tanpa pura-pura datang kepada Dia. Menyembah dengan kejujuran dan mengungkapkan cinta yang sejati kepada Tuhan. Jadi jangan ragu untuk menjadi diri Anda sendiri dalam menyembah Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan kita. Yang ketiga adalah penyembahan dengan akal budi. Artinya berpikir dengan bijak dan terlibat penuh. Penyembahan kepada Tuhan itu bukan sekedar rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan tanpa kesadaran kita. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Ini sebuah perintah yang diulang beberapa kali dalam Alkitab kita, khususnya dalam Perjanjian Baru, menunjukkan betapa pentingnya peran akal budi dalam penyembahan. Tuhan tidak ingin kita hanya mengulang kata-kata klise atau seruan spontan yang kosong tanpa makna. Penyembahan yang sejati adalah ketika kita melibatkan seluruh pikiran dan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan penuh kesadaran dan pemahaman. Tidak asal ngomong. Nah, penyembahan yang dilakukan tanpa melibatkan akal budi, itu dianggap sebagai pengulangan yang sia-sia aja. Tidak ada makna. Bahkan istilah Alkitab yang terlalu sering digunakan bisa menjadi klise dan kehilangan maknanya juga kalau diucapkan tanpa penghayatan yang dalam. Nah, ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mengandalkan rutinitas atau kata-kata yang sudah terlalu sering diucapkan. Tetapi ini untuk mengingatkan bahwa penyembahan dengan cara yang segar dan penuh makna. Terkadang akan lebih bermakna
kalau kita mencoba untuk menggantikan kata-kata umum seperti puji Tuhan dengan ungkapan yang lebih mendalam, seperti misalnya mengagumi, menghormati, menghargai, atau meninggikan Tuhan. Nah, cobalah untuk berfokus pada sesuatu yang spesifik ketika kita menyembah Tuhan. Misalnya gini, sama halnya dengan manusia. Tuhan juga menghargai pujian yang diberikan dengan spesifik dan penuh perhatian. Jika seseorang hanya berkata, "Aku memujimu," tanpa penjelasan lebih, maka kata-kata itu mungkin terasa kurang bermakna. Tetapi jika pujian itu dilengkapi dengan rincian yang menunjukkan ketulusan, nah, pasti akan lebih dihargai dan bermakna. Nah, hal ini juga berlaku dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Yaitu mengucapkan kata-kata yang penuh makna. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan nama-nama Tuhan dalam penyembahan. Ini bisa membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang karakter Tuhan. Alasannya karena nama-nama Tuhan dalam Alkitab tidak hanya sekedar sebutan, melainkan juga mencerminkan berbagai aspek dari siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Misalnya dalam Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan dirinya melalui nama-namanya, El Shaddai, dan seterusnya. Dia menghendaki untuk kita memuji dan menyebut namanya di dalam penyembahan kita. Jadi ini adalah cara kita memperdalam pemahaman kita ketika kita akan menyembah Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan. Sekarang yang keempat, karakteristik yang keempat adalah penyembahan yang teratur dan dapat dipahami oleh semua orang. Nah, ingat, penyembahan kita juga harus dilakukan dengan teratur dan sopan. Jangan asal-asalan lakukan. Paulus dalam 1 Korintus 14 menekankan bahwa segala sesuatu dalam penyembahan harus dilakukan dengan tertib. Dan kita harus memperhatikan bagaimana penyembahan kita dipahami oleh orang lain. Terutama mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi kalau kita hanya mengucapkan doa atau pujian yang tidak dipahami oleh orang lain yang hadir, ya kita tidak bisa membangun kehidupan mereka. Bahkan jika ucapan syukur kita sangat indah, namun jika orang lain tidak mengerti, itu tidak akan memberi dampak positif bagi mereka, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk bersikap peka terhadap orang-orang yang tidak percaya, yang hadir dalam kebaktian ibadah kita, atau di persekutuan kita. Nah, penyembahan kita tidak hanya untuk membangun iman pribadi kita, tetapi juga untuk menjadi kesaksian bagi hidup orang lain, yaitu bagi mereka yang sedang mencari kebenaran. Jadi jika kita mengabaikan hal ini, ya kita tidak hanya gagal dalam misi kita, tetapi juga melanggar perintah Tuhan, yaitu untuk mengasihi sesama dan membawa mereka datang menyembah Tuhan kita. Dalam penyembahan kita, mari kita selalu berpikir dan bertindak dengan hati yang murni dan juga pikiran yang sadar. Kita tidak hanya berfokus pada rutinitas atau kebiasaan yang sudah biasa, tetapi kita berusaha untuk memberikan pujian dan juga penghormatan yang mendalam kepada Tuhan, yang sesuai dengan siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan penyembahan yang melibatkan akal budi
dan dapat dipahami oleh semua orang, itu adalah penyembahan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Nah, perhatikan ini. Penyembahan sejati tidak hanya terjadi di tempat ibadah atau saat kita bernyanyi. Tuhan menginginkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Dia. Itu artinya bahwa setiap tindakan kita, baik itu di gereja, di tempat pekerjaan, membantu orang lain, di kantor, di sekolah, berinteraksi dengan sesama, dapat menjadi bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan praktis adalah menyembah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu tidak hanya di waktu-waktu tertentu, tetapi dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita untuk memberikan apa yang kita miliki, termasuk tubuh kita, untuk melayani Dia. Seperti yang Yesus ajarkan, kita harus mencintai dengan segenap kekuatan kita, yang berarti kita harus memberikan usaha dan energi kita dalam menyembah Tuhan. Dan ini bukan tentang kenyamanan atau keinginan pribadi kita, tetapi tentang pengorbanan dan usaha sukarela untuk memuliakan Tuhan. Meskipun terkadang kita merasa lelah atau tidak ingin melakukannya. Tuhan menghargai penyembahan yang berharga, yang memerlukan pengorbanan. Jadi penyembahan bukanlah sekedar kata-kata atau tindakan yang mudah, tetapi sebuah keputusan untuk menempatkan Tuhan di tempat pertama dalam kehidupan kita. Bahkan ketika itu memerlukan suatu pengorbanan. Seperti yang diungkapkan oleh Matt Redman dalam lagunya yang berjudul Heart of Worship. Inti dari penyembahan adalah masalah hati. Penyembahan yang sejati adalah ketika kita memberikan lebih dari sekedar tindakan luar, tetapi juga dengan hati yang tulus dan penuh kasih kepada Tuhan. Marilah kita menjadikan setiap saat penyembahan sebagai momen untuk menyerahkan hidup kita seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan kita. Ingatlah, penyembahan sejati itu adalah soal hati yang tulus dan penyerahan diri tanpa batas kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.